Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, barakallahu fikunna kepada ummahat, kepada akhwati fillah semua yang senantiasa istiqomah hadir dalam majelis ilmu kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat saling berjamaah, ya, berjamaah dalam untuk mempererat tali silaturahmi kita. Yakni ibu-ibu telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam majelis ilmu kita yang diselenggarakan oleh komunitas dakwah priority. Selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah seorang pemimpin umat. Berkat dakwah beliaulah kita bisa menikmati indahnya persaudaraan dalam Islam. Berkat dakwah beliaulah kita bisa hadir di sini terus mengkaji Islam. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan Allah dan dengan visi misi kita yaitu menuju ke surganya Allah. Mudah-mudahan dengan kita terus mengikuti majelis ilmu ini menjadi hujjah kita kepada Allah agar kita kelak nantinya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibunda semuanya, perkenalkan ya, mungkin beberapa ibu-ibu sudah tahu saya ya. Saya selaku MC hari ini. Insya Allah nanti minggu depan MC-nya akan berubah-ubah Ibu dengan anggota komunitas dakwah priority ya. Jadi bukan saya saja ya, biasa kan saya aja gitu ya. Ini akan bertukar ya. Kita akan mengetahui saudara-saudara kita yang lain gitu. Nah, perkenalkan nama saya Ukti Tri, saya dari komunitas dakwah priority Medan. Ya, di sini saya akan membersama ibu-ibu ya, memimpin acara dari awal sampai akhir acara nanti. Baik. Sebelum kita mulai acara, saya akan sapa-sapa dulu ini ibu-ibu. Sebelum ini ustazah kita belum hadir ya. Oh, sudah hadir, beliau sudah hadir ya. Nah, baik, sebelum kita memasuki kajian, saya akan memutar dulu video ya. Video yang mana mungkin yang hari ini lagi viral-viralnya tentang Palestina dan Israel ya. Nah, sebentar ya Bu. Fosfor putih dilarang digunakan sebagai senjata perang karena saat terkena udara akan terbakar habis dan membakar apapun yang dikenainya, termasuk kulit manusia. Selain menembakkan amunisi fosfor putih, Israel juga membombardir permukiman Gaza. Beberapa jam lalu, tentara Israel juga mengeluarkan peringatan untuk pengosongan gedung-gedung bertingkat di Gaza. Salah satunya adalah gedung perkantoran yang dijadikan kantor sejumlah kantor berita internasional termasuk Sky News. Jumlah korban jiwa di jalur Gaza dan tepi barat akibat serangan Israel tanpa henti selama 3 hari pun bertambah menjadi 508 orang dengan 2.800 orang lainnya terluka. Serangan tak kalah sengit diluncurkan dari Hamas yang kini bergabung dengan sejumlah kelompok pertahanan Palestina. Serangan tersebut dinamai dengan Operasi Banjir Al-Aqsa. Serangan dari Gaza yang kali ini terkoordinasi dengan baik membuat Israel kocar-kacir. Hamas bahkan menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam berperang, termasuk menggunakan paramotor dan drone yang membawa roket untuk menghancurkan target Israel. Mereka juga menggunakan sistem rudal darat ke udara menggunakan Metabar 3. Serangan dari Gaza terus menghujani wilayah Israel. Dilaporkan sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza juga jatuh di Bandara Ben Gurion beberapa jam lalu. Sejak warga Israel menyadari pasukan dari Gaza masuk ke wilayah permukiman Israel, mereka memang menyerbu Bandara Ben Gurion untuk bisa terbang ke berbagai negara. Di antara mereka nampak mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Tak diketahui pasti mengapa Ehud Barak berada di tengah-tengah kerumunan warga Israel di Ben Gurion. Kota-kota lain juga menjadi sasaran serangan dari Gaza.
Jumlah korban jiwa dari pihak Israel bertambah menjadi lebih dari 800 orang. Israel telah meminta pertolongan kepada Amerika Serikat yang saat ini sedang mengirimkan kapal induk ke Palestina. Israel kini juga sedang disibukkan dengan serangan dari kawasan Lebanon oleh Hizbullah. Semalam, Israel telah memutuskan pasokan listrik ke Gaza. Saat ini Israel juga menerapkan blokade untuk pasokan pangan, air bersih, dan bahan bakar ke jalur Gaza. Padahal pasokan barang pokok tersebut adalah pasokan yang direbut Israel dari tanah Palestina. Mewah apa sih, aku belum pernah. Itu tadi sedikit cuplikan ya yang lagi viral ya. Memang diambil. sebentar, ini kalau bisa dulu ya. Bu Ainun saya jadikan co-host. Itu tepatnya dulu Nabi Ibrahim itu banyak-banyak Ya. sejarah. Baik, sebelum kita memulai kajian, kita hendaknya mengheningkan sebentar, merenungi bahwasanya kejadian hari ini memang kaum muslimin yang di Palestina ini luar biasa. Mereka menghadapi serangan dari kaum Yahudi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka dengan mengirimkan doa dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan, mengirimkan doa Al-Fatihah ini, semoga saudara-saudara kita di Palestina itu bisa kuat, teguh, dan sabar menghadapi persoalan hari ini yang luar biasa, sangat memilukan hati ya. Karena memang ketika umat Islam itu sakit, maka seluruh tubuh kita ini, seluruh umat Islam di dunia ini maka merasakan kesakitan yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Baik, semuanya kita akan mendoakan saudara kita di Palestina. Ala kulli hadin niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan acara kita. Di sini saya lihat sudah ada ustazah yang hadir ya, Ustazah Yuni gitu ya. Ya, assalamualaikum ustazah. Ustazah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sudah ready nih ya ustazah ya, Masya Allah. Ya. Gimana kabarnya ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kayaknya suaranya kurang ini ustazah, kurang apa ya? Kurang kuat ya. Bentar ya. Halo, tes. ya. Udah kuat ya? Sudah ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah ini hari ini ya, minggu ini kita Ustazah Yuni ya, yang mana beliau akan memberikan materi tentang tema kita hari ini, judulnya menumbuhkan cinta Allah kepada anak sejak dini. Nah ini kan artinya parenting ya, fikih keluarga juga bagi ibu-ibu yang mempunyai anak sejak dini atau juga yang sudah dewasa ya, bisa jadi. Nah, ini juga menambah sakofah kita. Nah, baik, kepada Ustazah kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba warzuqna fahma wajana minal muslimin. Amin. Alhamdulillah para bunda yang solih dan solihah, malam ini kita bertemu kembali ya, dalam majelis yang paling mulia,
Jadi semulia-mulianya zikir itu adalah majelis ilmu, dan hari ini kita ada di dalam majelis yang inilah semulia-mulianya zikir, karena dengan kita ada di dalam majelis ilmu, maka kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah dengan kita berzikir di majelis ilmu ini. Nah, semoga pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang menyenangkan, pertemuan yang membahagiakan, dan pertemuan yang penuh dengan barokah. Ya, sesuai dengan judul kita, menumbuhkan cinta Allah sejak dini. Para bunda solih dan solihah, kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banu zinatul hayah dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi para bunda, anak itu adalah perhiasan dunia. Jadi kalau kita ditanya perhiasan apa yang paling mahal, perhiasan apa yang paling membahagiakan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah anak. Nah, kenapa anak ini adalah perhiasan yang paling mahal? Karena tidak akan terbeli oleh siapapun. Jadi sekaya apapun kita, sekaya apapun manusia yang ada di muka bumi ini, dia tidak akan pernah bisa membeli yang namanya anak. Maka ini adalah karunia yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita ketika kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus anak-anak kita ini mau kita apakan? Apakah anak-anak ini kita biarkan tumbuh, berkembang begitu saja? Atau kita punya target-target di dalam kehidupan anak-anak kita? Karena anak ini adalah perhiasan dunia yang diamanahkan kepada kita. Dan Allah sendiri ketika memberikan amanah, yaitu anak yang ini adalah perhiasan dunia yang tak ternilai harganya, jadi nggak akan pernah bisa dihargai oleh materi. Nah, maka Allah juga memberikan amanah supaya anak-anak ini, nah itu dididik. Anak-anak ini dijadikan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mungkin anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang taat kepada Sang Penciptanya kalau di dalam jiwa-jiwa mereka tidak tumbuh cinta kepada Sang Penciptanya? Nah, untuk menumbuhkan cinta, ini bukan perkara yang mudah. Ini butuh waktu untuk menumbuhkan cinta, membangun cinta. Apalagi gitu kan, untuk menjadikan cinta yang dalam, ini butuh waktu, butuh proses yang panjang. Nah, kapan kita harus memulai menumbuhkan cinta anak-anak kita kepada Sang Penciptanya? Nah, untuk menumbuhkan cinta anak-anak kita kepada Sang Penciptanya, maka kita harus lakukan sejak sedini mungkin. Sejak anak ada di dalam pelukan kita. Sejak anak lahir di dunia. Maka di sini kita mulai menumbuhkan cinta kepada Sang Penciptanya. Karena kalau tidak ada cinta di dalam dirinya, tidak akan pernah kita bisa menjadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang taat kepada Sang Penciptanya. Next. Ya. Ketika kita bicara anak, ketika kita bicara menumbuhkan cinta, nah, di dalam diri anak-anak kita, yaitu cinta kepada Sang Penciptanya, cinta kepada Allah. Nah, sejatinya kita sedang mendidik anak kita. Kita sedang memproses anak kita. Nah, ketika kita bicara pendidikan, di dalam Islam, pendidikan itu di leveling sesuai dengan usianya. Jadi sesuai dengan perkembangan potensi yang ada di dalam dirinya, maka di dalam Islam pendidikan itu juga di leveling. Yang pertama, itu adalah pendidikan anak usia dini. Anak usia dini 0 sampai 6 tahun.
Kemudian yang kedua, itulah pendidikan anak usia prabalik. Anak usia prabalik itu dimulai dari 7 tahun sampai dia balik. Biasanya balik itu ya sekitar 13 atau 14 tahun. Kemudian yang ketiga, itu adalah pendidikan di usia balik. Para bunda yang solihah, ketika kita bicara leveling pendidikan ini, maka pendidikan yang paling penting itu adalah pendidikan anak usia dini. Jadi kalau ditanya, di antara 3 level ini, level mana yang paling penting? Nah, yang paling penting itu adalah level pendidikan anak usia dini. Kenapa? Pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan yang terpenting di dalam leveling pendidikan anak-anak kita. Di dalam perkembangan usianya. Karena anak-anak di usia dini, ini kita sedang membangun satu landasan. Jadi landasan atau pondasi itu sedang kita bangun. Pondasi apa? Pondasi tumbuh kembang ya. Potensi yang Allah telah tetapkan di dalam diri anak-anak kita. Makanya pendidikan anak usia dini itu tidak boleh dianggap remeh. Bahkan orang-orang barat itu menganggap begitu pentingnya pendidikan anak usia dini, maka di barat itu lahir para pakar-pakar, para profesor ya, pendidikan anak usia dini. Nah, salah satunya adalah Dorothy. Nah, anak usia dini kalau di pendidikan ala barat itu dianggap sebagai masa-masa ya keemasan atau yang sering kita sebut dengan golden age. Nah, di dalam Islam ini adalah pendidikan yang terpenting. Karena kita sedang membangun landasan. Kita sedang membangun pondasi. Kalau landasannya kuat, landasannya kokoh, pondasinya kuat, pondasinya kokoh, maka kita ibarat membangun sebuah rumah. Maka pendidikan anak usia berbalik ini adalah ya dinding-dindingnya. Maka dinding-dinding ini akan bisa kita tegakkan dengan kokoh ketika pondasinya itu kuat. Nah, kalau kita bicara pendidikan yang paling genting, yang paling berbahaya, yang paling kritis, nah ini adalah pendidikan anak prabalik. Kalau kita sukses menjadikan atau melewati proses pendidikan anak usia prabalik, maka begitu masuk pendidikan balik, anak-anak kita ini ibaratnya membangun sebuah rumah, maka atapnya itu indah, kemudian dinding-dindingnya juga indah, pintu-pintunya indah, terus kemudian juga jendela-jendelanya pun indah. Ini anak pendidikan usia balik. Maka yang terpenting adalah pendidikan anak usia dini, maka jangan sembarangan memberikan pendidikan kepada anak kita di usia dini dan jangan sembarangan memilihkan guru kepada anak kita ketika anak kita ada di usia dini. Nah, yang paling genting, yang paling kritis adalah usia prabalik. Karena usia prabalik ini kita sedang menyiapkan anak kita untuk menghadapi usia balik. Maka pendidikan usia prabalik ini itu adalah pendidikan yang kritis dan di sini membutuhkan fokus, perhatian yang luar biasa dari para ayah dan bunda, dari orang tua. Karena memang ini adalah titik-titik kritisnya. Karena kalau kita nggak sukses melewati titik kritis ini, maka begitu anak-anak kita nanti masuk usia balik, anak kita tidak akan bisa kita jadikan anak-anak yang ringan, ridho ketika taat atau dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, bicara pendidikan, anak kita ini adalah hambanya Allah. Anak kita ini adalah makhluknya Allah. Anak kita ini adalah ciptaannya Allah. Maka sudah barang tentu kita yang dianugerahin anak. Ketika kita memproses anak kita, mendidik anak kita, ya harus sesuai dengan tujuan Allah menciptakan anak kita.
Nah, apa tujuan Allah menciptakan anak kita? Next. Ya. Ini tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, menjadi abidus sholihin, menjadi hamba-hamba yang soleh. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi abid, untuk menyembahku. Jadi untuk benar-benar menyembah Allah itu dalam artian tunduk, patuh, taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tetapi. Nah, ini tujuan penciptaan manusia. Nah, ini sambil kita merenungi diri kita ya para bunda. Kalau kita membicarakan anak kita adalah manusia, kita pun adalah manusia. Maka ketika Allah menciptakan anak kita punya tujuan supaya anak kita menjadi abidus sholihin, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga begitu. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan anak-anak kita menjadi abidus sholihin, menjadi hamba-hamba yang illa liya'budun, ya. Hamba-hamba yang Allah ciptakan tidak lain hanya untuk menyembah kepadanya. Kalau kita nggak seperti itu. Anak itu adalah cermin dari orang tuanya. Kalau anak kita luar biasa, itulah kita. Coba Bunda renungkan. Kalau anak kita ngomongnya kasar, coba Bunda lihat bagaimana Bunda berbicara. Bagaimana ayahnya berbicara kepada anak kita. Kalau anak kita nggak rajin ke masjid, maka itu cerminan kita. Kalau anak kita dia tidak rajin untuk menjalankan amal-amal soleh di dalam kehidupannya, maka itulah kita. Jadi anak itu adalah cerminan kita, kaca kita. Makanya sekalian kita hari ini membicarakan bagaimana kita menumbuhkan cinta anak-anak kita kepada Sang Penciptanya, kita sendiri sebagai orang tua, kita memproses diri kita supaya kita juga cinta kepada Sang Pencipta kita dengan cinta yang mendalam. Sehingga apa? Sehingga kita akan lahir di muka bumi ini menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang tunduk, patuh kepada segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk setunduk-tunduk. Jadi tasliman. Jadi tunduk itu sesalim-salimnya. Setunduk-tunduknya. Jadi tidak pakai tetapi tunduknya. Nah, itu harusnya kita orang tua begitu. Enak nggak sih para bunda kalau punya anak yang dia tunduk kepada Sang Penciptanya. Dia beramal sholih. Dia kalau disuruh sama kedua orang tuanya, dia tidak banyak membantah. Kalau yang diminta oleh orang tuanya itu adalah amal-amal sholih, kan senang kita. Tapi itu harus kita mulai dari diri kita. Jadi kita nggak nyambung dong. Kita mau punya anak yang abidus sholihin, hamba yang soleh, sementara kita sendiri nggak soleh. Nah, ini tujuan penciptaan. Coba kita sudahkah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan itu sudah tunduk setunduk-tunduknya kepada apa yang telah Allah tetapkan? Apa masih pakai tetapi? Tunduk tapi tetapi. Jadi kalau ada kesulitan ya gitu ya, kita minta ditolerir gitu ya. Atau bagaimana? Nah, sekalian kita renungkan malam ini. Next. Kemudian yang kedua, tujuan dari penciptaan itu adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Sebagaimana firman Allah ketika Allah ditanya
oleh malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi ini komplainnya malaikat. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa manusia diturunkan ke muka bumi? Mereka ini akan suka sekali menumpahkan darah. Tapi apa jawaban Allah? Jadi Allah itu menciptakan manusia, menurunkan manusia di muka bumi itu untuk menjadi khalifah. Menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi. Nah, pemimpin di sini ya harus diawali dari memimpin diri mereka sendiri. Memimpin diri sendiri itu bagaimana dia memimpin untuk mengendalikan berbagai perasaan, berbagai keinginan. Atau dengan kata lain, bagaimana mereka memimpin gorizah, naluri-naluri, jiwa-jiwa yang ada di dalam diri mereka supaya tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta mereka. Baru dia akan memimpin yang lain. Baru kemudian dia akan menciptakan kemakmuran di muka bumi. Jadi pemimpin itu dia akan membuat kemakmuran, bukan kemaksiatan, bukan kefasadan, kerusakan, tapi kemakmuran yang akan dibuat oleh anak-anak kita di muka bumi. Nah, kita sendiri juga hari ini merenungkan diri kita. Apakah kita sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba yang Allah ciptakan, kita sudah mampu memimpin diri kita, memimpin naluri-naluri kita, keinginan-keinginan kita, sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, kita juga coba direnungkan, apakah keberadaan kita di muka bumi itu hari ini kita bisa memberikan kemakmuran di muka bumi ini. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi alam, bagi segala makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Atau justru kita membuat berbagai kerusakan. Ya kadang-kadang sepele, membuang sampah sembarangan. Padahal Allah itu suka kebersihan, Allah suka keindahan. Bahkan Allah ya lewat Rasulnya itu mengingatkan di dalam hadisnya, gitu kan? Bahwasanya apa? An-nazifatu minal iman. Ya, kebersihan itu bagian dari iman. Jadi banyak hadis-hadis itu. Tapi kan kita seringkali sebagai orang tua kita tidak memberikan contoh yang benar kepada anak-anak kita, buang sampah sembarang. Nah, bahkan harusnya kalau kita bisa, kita pisah ya sampah organik sama anorganik gitu. Sehingga memudahkan proses untuk mendaur ulangnya atau untuk mengolahnya. Nah, ini menjadi satu renungan buat kita. Nah, inilah tujuan penciptaan. Jadi kalau kita bicara pendidikan anak, harusnya anak itu kita jadikan ini. Bukan yang lain. Ini dulu yang harus ada di dalam benak kita. Ini usia masih 3 tahun. Anak kita disuruh kursus bahasa Inggris, kursus menari, kursus melukis, menggambar, mewarnai, dan lain-lain. Sementara Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa tujuan Allah menciptakan anak-anak kita itu adalah 2 hal ini. Yang mestinya ini dulu dikokohkan di dalam diri anak-anak. Jadi ini harusnya yang ada di dalam diri kita ini. 2 tujuan ini tergambar di dalam diri kita dan juga inilah yang akan kita lukis di dalam diri anak kita. Inilah yang mau kita bangun di dalam diri anak kita. Menjadi abidus sholihin dan menjadi khalifah fil ard. Next. Nah, sekarang kita bicara anak usia dini. Anak usia dini ini gambarannya seperti apa ya?
Anak usia dini, ini adalah masa pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Jadi tiba-tiba gitu kan, ya sudah 1 tahun aja anak. Tiba-tiba sudah bisa jalan. Tiba-tiba anak kita sudah bisa lompat-lompat, naik tangga, dan seterusnya. Jadi pertumbuhan fisiknya luar biasa cepat. Kemudian perkembangan nalurinya. Itu sangat dipengaruhi oleh stimulasi dari luar. Jadi kalau nggak distimulasi ya tidak akan berkembang nalurinya. Jadi kalau dibiarkan saja, dikurung saja di dalam rumah, maka nalurinya juga tidak akan berkembang. Karena ini butuh stimulasi dari luar diri anak kita. Nah, siapa yang harusnya menstimulasi? Kita, orang tua. Kemudian masa perkembangan akalnya, itu sangat ditentukan oleh sensitivitas penginderaan dan banyaknya informasi yang diterima. Jadi kalau kita bicara anak, anak itu kan potensinya ada potensi fisik, potensi naluri, dan potensi akal. Diri kita juga begitu. Nah, di usia dini perkembangan akalnya itu sangat ditentukan oleh sensitivitas penginderaan. Makanya panca indera anak kita itu dijaga para bunda. Bunda solihah. Jangan sampai dirusak. Allah sudah menciptakan anak kita dengan sempurna. Telinga anak kita dijaga. Jadi supaya sensitif telinga anak kita. Jangan diperdengarkan suara-suara yang kuat. Teriak-teriak. Harusnya Al-Quran yang diperdengarkan. Kemudian mata. Nah, mata ini harusnya dijaga. Jangan sampai mata anak kita justru dia akhirnya fokus kepada gambar yang bergerak. Jadi kalau gambarnya nggak bergerak, dia gelisah. Kenapa? Gelisah ya karena dia terbiasa untuk melihat gambar-gambar yang bergerak. Baik di handphone, di tablet, ataupun di layar kaca yang lain. Kemudian lidah. Lidah ini sensitivitasnya juga harus dijaga. Makanya anak-anak kita ini jangan diberikan makanan-makanan yang mengandung penguat rasa. Atau makanan-makanan yang kita beri. Kita beri perisai ya. Makanan-makanan dengan zat-zat perasa yang lainnya. Jadi kenalkan anak-anak kita ini dengan makanan alami yang Allah ciptakan langsung. Karena ini nanti kita ya, ini penting. Kenapa ini penting? Karena ketika kita bicara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ini loh. Ini juga bagian dari yang harus kita lakukan. Jadi dengan penginderaan tadi. Makanya panca indera anak kita ini dijaga. Terus kemudian kulit itu kan untuk meraba. Ini juga dijaga. Kemudian untuk merasakan dingin, panas. Jangan sampai anak kita nggak sensitif lagi dengan rasa dingin dan rasa panas. Kemudian sesuatu yang tajam dan tidak tajam. Sehingga nanti anak kita nggak akan tahu bahaya kalau seperti itu. Itu anak usia dini. Kemudian usia dini ini masa bermain. Aktivitasnya hanya bermain. Makanya belum diajarkan calistung. Baca, tulis, dan hitung. Nggak ngerti. Anak kita diajarkan baca, tulis, dan menghitung. Karena aktivitasnya harusnya adalah aktivitas bermain. Dunia anak usia dini itu adalah dunia bermain. Makanya kalau bunda menstimulasi anak usia dini, dia jentit sana, jentit sini, ya biarin aja, berarti normal. Justru kalau anaknya anteng duduk gitu ya, dengerin, nah itu yang nggak normal. Anak usia dini itu. Dia lompat sana, lompat sini. Nah, itu dunia anak usia. Kemudian masa pelayanan. Kenapa? Karena belum mandiri.
belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi masa pelayan. Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan kepada kita bahwasanya anak usia dini itu perlakukan sebagaimana raja. Bunda tahu raja ya? Raja itu disuruh-suruh atau dilayani? Raja itu dibentak-bentak atau disayang-sayang? Raja itu dicubit-cubit atau dilus-lus? Raja itu dimuliakan atau direndahkan? Itu anak usia dini. Jadi kita perlakukan bagaikan dia seorang raja. Dia dilayani. Kemudian anak usia dini ini adalah masa perlindungan. Kenapa? Karena belum bisa melindungi diri sendiri, dia butuh rasa aman untuk bisa tumbuh dan berkembang. Makanya di sini jauhkan anak usia dini dari orang-orang yang gede, yang dia tidak bisa melindungi anak kita, yang mencagili anak kita, yang membuli anak kita. Nah, itu harus kita jauhkan. Karena kalau tidak, ini akan menghasilkan trauma buat anak-anak kita. Ini akan menjadikan anak-anak kita tidak akan tumbuh dan berkembang secara baik atau optimal. Nah, jadi para bunda solihah, anak usia dini itu punya hak penuh, full, untuk diberlakukan secara baik. Oleh siapa? Oleh orang tua, oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Yaitu apa? Pelayanan dan perlindungan penuh. Makanya anak usia dininya disayang-sayang ya para bunda. Jangan dimarahin. Apalagi dijewer. Apalagi diselentik nih telinganya. Atau dikasih cabai nih. Dicabein nih. Nah, jadi anak usia dini itu ya dia dimaafkan 100%. Tidak boleh disanksi. Diancam aja nggak boleh. Gimana lagi dengan sanksi? Jadi nggak boleh diancam-ancam anak usia dini. Nah, ini sampai direnungin para bunda ya. Apa yang sudah dilakukan kepada anak kita di usia dini. Walaupun anak kita sekarang sudah usia prabaligh atau usia balik. Ini akan membekas. Karena ini sedang membangun fondasi kita. Sedang membangun landasan kita. Jadi kalau landasan ini nggak terbangun dengan baik, maka anak kita nanti di usia prabaligh juga susah, Bun. Susah anak kita. Sensitif kali, kesenggol teman aja nangis. Nah, kemudian diejek temannya nangis. Ya, beberapa hari yang lalu ada yang mengadu ke saya, anak usia SD ya, kelas 1. Dia sampaikan ke saya, Umi Yuni katanya, sambil nangis-nangis bombay lah. Ini mengejek saya, Mi, mengejek saya gitu kan. Oh iya, coba dipanggil siapa yang mengejek. Ada 2 orang datang gitu kan. 3 orang sama yang mengadu. Terus saya tanya, yang ditunjuk-tunjuk itu, kamu kenapa mengejek? Disuruh Mi sama si B, katanya gitu. Oh ya, disuruh sama si B. Kamu tahu nggak mengejek itu sesuatu yang tidak dibenarkan, sesuatu yang tidak ahsan? Iya Mi. Kalau begitu, kamu merasa bersalah nggak? Merasa bersalah Mi. Kalau gitu kamu minta maaf. Dia minta maaf. Nah, si B tadi, saya tanya, apa betul Bang, kamu menyuruh si C ini tadi untuk mengejek dia? Iya Mi, katanya. Apa kamu nggak tahu itu perbuatan yang tidak boleh, tidak baik, tidak ahsan? Tahu Mi? Kalau gitu kamu minta maaf dong.
Nggak mau, Mi. Abang nggak bersalah katanya. Terus kenapa bisa abang nggak bersalah, tapi abang mengejek? Dia dulu, Mi, yang mengejek. Jadi yang nangis-nangis bombe tadi. Ternyata dia yang memulai ngejek-ngejek gitu kan. Nah, jadi anak-anak yang dia di usia dininya ini tidak terpenuhi apa yang mereka butuhkan, yaitu berupa pelayanan dan perlindungan secara penuh, maka dia akan sensitif. Dia caper, kemudian ketika capernya disambut, nah ternyata dia tidak siap. Jadi cengeng, sensitif, dan seterusnya. Nah, itu anak-anak yang di usia dininya ini, masa-masa ini tidak terpenuhi dengan baik. Coba Bunda renungkan. Anaknya tukang mengadu, anaknya tukang cengeng, anaknya sensitif, gampang tersinggung, suka berkecil hati. Nah, itu anak-anak yang kurang pelayanan. Di dalam pelayanan ada cinta. Kurang dicintai anak-anak. Kurang disayangi. Itu anak-anak gitu. Ini sambil direnungkan ya, sambil direnung. Ya, next. Nah, ketika kita bicara pendidikan, maka kita sebenarnya sedang membicarakan anak kita sebagai input, ya, dan anak kita ini punya potensi. Nah, mendidik anak, kita sedang memproses potensi anak kita ini, menggali anak kita ini, supaya akalnya cerdas, kemudian jiwanya adalah jiwa yang soleh. Nah, apa itu potensi yang ada di dalam diri anak kita? Potensi yang ada di dalam diri anak kita sama dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Ada akal, ada potensi hidup. Nah, potensi hidup itu ada potensi fisik, ada potensi naluri. Nah, di dalam naluri ada naluri tadayun, ada naluri nau, dan ada naluri bak. Nah, ketika kita bicara mendidik anak, sebenarnya kita sedang menggali akal anak kita, menggali potensi hidup anak kita, baik itu potensi fisik atau potensi naluri. Ketika kita bicara menumbuhkan rasa cinta kepada Sang Pencipta anak kita, maka sebenarnya kita sedang berbicara potensi ini. Makanya penting kita memahami potensi ini. Kan saya sudah ngaji, Mi, potensi manusia. Ya. Ngaji potensi manusia ya harus dipahami. Ini adalah senjata kita ketika kita menghadapi manusia. Menghadapi suami, kita sedang menghadapi manusia dengan potensi ini. Menghadapi mat'u ketika kita mengisi kajian, kita sedang menghadapi manusia dengan potensi ini. Menghadapi mertua, kita sedang menghadapi manusia dengan potensi ini. Nah, menghadapi anak kita, memproses anak kita, mendidik anak kita sedang gitu kan, menghadapi anak kita dengan potensi ini. Makanya penting memahami potensi ini. Tidak sekedar kita tahu, oh iya, manusia punya potensi. Ada potensi akal, ada potensi hidup. Potensi hidup ada potensi fisik, ada potensi naluri. Di dalam naluri ada tadayun, ada nau, ada bakok. Nggak cukup itu. Ini yang harus kita mainkan. Jadi untuk menghadapi manusia mana saja, bekal kita ini adalah faham terhadap potensi yang ada di dalam diri manusia yang Allah sudah tetapkan. Allah sudah ciptakan sejak proses penciptaan manusia. Nah, makanya benar-benar ini yang harus kita pahami. Satu sisi kita memahami potensi manusia seperti ini, sisi yang lain nanti kita pakai psikolog barat. Ya nggak nyambung gitu. Menghadapi masalah anak kita pakai psikologi barat. Menghadapi ya berbagai perkembangan anak kita pakai psikologi barat. Kita nggak nyambung. Potensi manusia yang seperti ini adalah potensi manusia dalam pandangan Islam.
Dan setiap persoalan yang ada di dalam diri kita, di dalam diri manusia, di dalam diri suami, dan di dalam diri anak kita, itu semua lahir dari potensi manusia ini. Nggak keluar dari mana-mana. Dan Allah sudah memberikan solusinya terhadap berbagai persoalan yang muncul dari potensi yang ada di dalam diri manusia, potensi akal, potensi hidup. Nah, Allah sudah kasih solusinya. Makanya jangan cari kemana-mana. Nanti nano-nano anak kita. Kita pun juga nano-nano. Gitu. Ya. Lanjut Bu, slide-nya Bu. Ya. Potensi hidup. Itu potensi fisik. Apa sih potensi fisik itu? Potensi fisik itu adalah sesuatu yang membuat manusia berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Jadi supaya bisa hidup, itu potensi fisik. Makan untuk hidup. Rumah untuk bisa bertahan hidup. Minum untuk hidup. Buang hajat untuk hidup. Olahraga untuk hidup. Itu potensi fisik. Berbeda dengan potensi naluri. Kalau potensi naluri adalah kecenderungan manusia untuk meraih kualitas hidupnya. Ketenangan, kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan, dan keselamatan. Jadi potensi naluri itu adalah kualitas hidup kita. Punya rumah tidak sekedar rumah. Rumahnya harus cantik, ada sofanya, ada hiasan dindingnya, ada lemari yang dia gunakan untuk berbagai hiasan. Itu sudah bicara potensi naluri. Makan tidak sekedar makan. Maunya makannya yang enak-enak. Nah, maunya makannya yang milih misalkan. Aku mau makan kalau makan di rumah makan ini atau di kafe ini. Ada apa di sana? Ada kebanggaan. Kalau makan di kafe ini. Ada kesenangan, ada kebahagiaan. Punya sepeda motor nggak sekedar bisa jalan, tapi bagaimana sepeda motor yang cantik, yang keren, dan seterusnya. Nah, itu adalah potensi naluri. Nah, itu bedanya antara potensi fisik dan potensi naluri. Next. Naluri di dalam diri manusia itu ada 3, naluri tadayun, naluri nau, naluri batin. Malam ini kita bicara naluri tadayun. Karena kita sedang berbicara bagaimana menumbuh rasa cinta anak-anak kita kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, naluri tadayun adalah kecenderungan untuk mengkultuskan atau mensucikan sesuatu. Jadi di dalam diri anak-anak kita itu sudah dari sananya ada keinginan untuk mensucikan sesuatu. Mungkin Bunda juga pernah melakukannya. Ketika misalkan pergi sekolah, entah jalan kaki gitu ya. Ada batu yang mungkin bentuknya menurut kita beda dengan yang lain. Kita ambil, kita tempatkan di tempat pensil kita, terus kita katakan batu ini punya kekuatan. Atau misalkan ketika kita jalan ada pohon yang berbeda dengan pohon yang lain. Oh, pohon ini ada kekuatan. Jadi kecenderungan untuk mengkultuskan sesuatu itu sudah ada dari sananya, dari sejak diciptakannya. Nah, kita sebagai orang tua, kita menjadikan atau mengarahkan kecenderungan ini, pengkultusan ini, pensucian ini pensucian yang benar. Hanya mengkultuskan, mensucikan Sang Pencipta anak kita. Nah, inilah yang malam ini kita bahas. Kenapa penting ini kita bahas terkait dengan naluri tadayun? Karena naluri tadayun ini dasar bagi kita untuk bisa menjadikan anak kita sesuai dengan tujuan penciptaannya tadi. Apa tujuan penciptaan tadi? Abidus sholihin, yang tunduk, patuh, taat tanpa tetapi kepada Allah. Kemudian menjadi apa? Khalifah fil ard.
Nah, khalifah fil ard itu ya yang dia dipimpin dengan ketundukan tadi. Atau dengan kata lain, naluri tadayun itu adalah dasar ketaatan. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu untuk menstimulasi, menggali potensi naluri tadayun ini di dalam diri anak kita dengan benar, dengan optimal, gimana anak kita mau taat? Gimana anak kita mau takwa? Gimana anak kita mau tunduk kepada Sang Penciptanya? Dia akan lari kalau kita suruh sholat. Ketika kita suruh untuk dia terikat dengan hukum-hukum Allah, dia akan lari. Makanya ini penting buat kita sebagai orang tua untuk memahami bahwasanya ya, untuk sampai kepada tujuan dari penciptaan anak kita, maka kita harus paham betul terkait dengan naluri tadayun ini. Dengan naluri tadayun ini, maka kita di anak usia dini, kita menstimulasi, menggalinya. Karena apa? Karena ketika kita mampu menggalinya, ketika kita mampu menstimulasinya dengan optimal, maka kita sedang meletakkan dasar-dasar ketaatan kepada diri anak kita, dasar-dasar ketakwaan di dalam diri anak kita, dan juga dasar-dasar ketundukan di dalam diri anak kita kepada Sang Pencipta anak kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, sifat naluri pada diri manusia, naluri apa saja, termasuk juga naluri tadayun. Nah, ini muncul dari rangsangan di luar diri manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Supaya naluri tadayun di dalam diri anak kita ini, itu muncul, itu lahir, itu bangkit. Nah, maka yang harus kita lakukan, rangsang dia. Jangan dibiarkan naluri tadayunnya. Kita harus melakukan amal untuk memunculkan naluri itu, untuk menggali naluri itu, supaya tergali dengan sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya dan sedalam-dalamnya. Itu yang harus kita lakukan. Makanya jangan dibiarkan anak kita itu tumbuh besar begitu saja tanpa kita melakukan action. Nah, terus bagaimana ketika dia muncul? Dia menuntut pemenuhan. Jadi butuh pemenuhan. Kalau muncul keinginan anak kita untuk pergi ke masjid, dia akan pergi ke masjid. Bagaimana kalau kita halang-halangi? Ya, dia akan gelisah, dia akan marah-marah sama kita. Itu anak kita. Maka naluri itu ketika dia muncul, ketika dia bangkit, ketika dia lahir, maka dia butuh yang namanya pemenuhan. Tapi pemenuhannya tidak bersifat pasti. Jadi kalau nggak dipenuhi, dia gelisah. Jadi kalau anak kita sudah tumbuh keinginannya untuk sholat, kemudian di sholat asar dia belum sholat, pasti gelisah. Jadi naluri itu pemenuhannya bisa ditunda atau bisa dialihkan. Apakah naluri tadayun ini bisa dialihkan? Bisa. Dengan apa gitu kan? Ya dengan naluri yang lain. Bunda aja lah dia jalan-jalan ke mall. Atau ke time zone. Lupa dia sholat. Anak kita. Lupa dengan Sang Pencipta. Sudah waktunya sholat pun bisa lewat itu. Nah, begitu pulang, gelisah dia. Kenapa? Karena begitu waktu sholat, dia tidak sholat. Nah, para bunda yang solihah ya, ukuran, kadar, nah, atau seberapa sih besarnya naluri yang ada di dalam diri anak kita. Kita pengen seberapa besar sih cinta anak kita kepada Sang Penciptanya? Nah, itu sangat bergantung kepada kuat dan lemahnya rangsangan yang kita berikan kepada anak kita.
Makanya kalau para bunda pengen anaknya itu benar-benar cinta kepada sang penciptanya sampai akhirnya dia menyerahkan hidupnya hanya untuk sang penciptanya, maka kita harus melakukan stimulasi rangsangan yang kuat di dalam diri anak kita. Kira-kira bisa nggak kita berleha-leha para bunda? Nggak sempat Bun berleha-leha. Sayang kalau kita sedang bersama dengan anak kita, kita tidak menstimulasi anak kita. Makanya melewatkan kebersamaan dengan anak kita itu sesuatu yang merugi. Karena kalau anak kita kebersamaannya bersama dengan kita lewatkan, terus siapa yang akan melakukan stimulasi rangsangan kepada diri anak kita? Atau kita malas? Jadi kalau kita malas melakukan berbagai action ya rangsangan di dalam diri anak kita untuk ya memunculkan atau menguatkan kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti keinginannya palsu dong. Pengen punya anak yaitu anak yang abidus solihin, anak yang dia adalah hamba-hamba yang solih, itu palsu. Anak-anak yang dia tunduk dan patuh kepada Allah, palsu itu. Jadi ecek-ecek keinginannya punya anak yang seperti itu. Jadi harusnya kadar naluri di dalam diri anak kita, naluri apa saja, tapi malam ini kita bicara naluri tadayun. Nah, harusnya kadar naluri tadayun di dalam diri anak kita ini kuat. Makanya rangsangannya juga harus kuat. Karena kadar ini sangat bergantung kepada seberapa kuatnya kita memberikan rangsangan kepada anak kita yang berkaitan dengan tadayun ini. Kalau gitu capek dong menjadi orang tua. Ya kalau nggak mau capek, nggak usah punya anak. Nah sekarang sudah punya anak, ya karunia ini harus disyukuri. Ya mensyukuri karunia ini ya dengan action. Bagaimana kita memberikan perlakuan yang terbaik buat anak kita? Bagaimana kita memberikan stimulasi yang terbaik buat anak kita? Bagaimana kita memberikan rangsangan yang terbaik buat anak kita? Ya, untuk naluri ini. Itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Yuk lanjut. Silakan Bun lanjut. Terus bagaimana kita ya merangsangnya? Merangsang naluri itu dengan memberikan fakta dan juga dengan memberikan pemikiran. Jadi fakta dan pemikiran itu cara merangsang. Jadi hadirkan fakta terus. Nah, nanti akan kita bahas ya secara detailnya di belakang. Ini adalah potensi naluri tadayun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf itu mengingatkan kepada kita. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Jadi Allah tanya dengan pertanyaan retoris. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Jadi Allah itu sudah menciptakan naluri tadayun di dalam diri anak-anak kita sejak anak-anak kita itu ada di dalam tulang sulbi. Sebelum dikeluarkan, itu sudah diciptakan. Dan anak-anak kita ini sejak proses penciptaannya di dalam rahim kita, itu sudah diminta kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya anak-anak kita adalah beriman.
Dari sejak di dalam rahim itu beriman anak-anak kita. Beriman kepada Sang Pencipta, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anak kita. Next. Nah, ini ya naluri tadain. Fa'akim wajhik lidini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini. Agama yang hanif. Fitratullah yang sesuai dengan fitrah Allah. Nah, karena Allah telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah tersebut. Sekali-kali tidaklah ada perubahan pada penciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi fitrahnya manusia, fitrah anak kita, itu ya dia beriman dan dia ini menerima agama Islam. Menerima agama yang difitrahkan oleh Allah, yaitu agama yang lurus, yaitu Islam itu sendiri. Nah, ini ketika kita bicara naluri tadayyun. Kok jadi dia melenceng ya? Padahal dari sejak di dalam rahim dia sudah diminta kesaksiannya oleh Allah. Kemudian Allah juga ingatkan atau kabarkan kepada kita bahwasanya agama yang lurus itu adalah agama yang difitrahkan oleh Allah. Dan manusia diciptakan itu berdasarkan fitrah tersebut. Artinya manusia itu akan menerima agama yang lurus. Ini yang tidak lain adalah Islam. Terus kok nggak lurus-lurus ya anak kita? Apa yang salah? Nah, nanti kita diskusikan next. Nah, ini yang penyebabnya. Hadis riwayat Bukhari. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak itu yang baru lahir dilahirkan ya, dengan membawa fitrahnya. Alal fitrati. Nah, fitrah yang sudah kita bahas sebelumnya, fitrahnya manusia itu beriman. Fitrahnya manusia itu dia menerima Islam sebagai agama yang lurus. Jadi setiap anak yang lahir itu bukan seperti kertas yang putih bersih ya para bunda. Kalau di dalam Islam, kullu mauludin, ya setiap anak-anak yang baru dilahirkan, yuladu, dia dilahirkan berdasarkan atau membawa fitrahnya. Fitrahnya itu iman. Terus kok jadi nggak beriman? Kok jadi melenceng? Kok jadi Islamnya bengkok-bengkok? Kok jadi ketaatannya masih pakai tetapi? Nah, apa yang terjadi? Fa'abawahu yuhawwidanihi. Maka bapak-bapaknya lah yang meyahudikannya. Wa yunassirani, dan yang menasranikannya. Wa yumajjisani, dan yang menjadikan majusi. Jadi yang bikin anak kita bengkok, yang menjadikan anak kita nggak lurus lagi, ketika mereka diperintahkan menghadap agama lidini hanifan tadi, ya karena kita, karena kedua orang tuanya. Makanya kalau anak kita melenceng-melenceng, maka yang pertama kali yang harus kita tunjuk adalah diri kita. Kamu loh, aku loh yang salah. Jangan nunjuk orang lain. Jangan nunjuk gurunya. Jangan nunjuk temannya. Tapi tunjuk diri kita. Karena yang menjadikan melenceng itu adalah kita. Dari sononya, dari diri ciptakan anak kita sudah sesuai dengan fitrah. Sudah beriman. Yang menjadikan keimanannya tidak sempurna, keimanannya melenceng sana melenceng sini, kita. Bukan yang lain. Next. Nah, ini petunjuk untuk pemenuhan naluri tadayyun ya.
itu dengan menyembah hanya kepada Allah. U'budu rabbukumul ladzi khalaqakum. Sembahlah hanya Tuhan yang telah menciptakan. Ini yang harus dilakukan anak kita. Anak kita hanya bisa menyembah Tuhannya kalau dia cinta dengan cinta yang mendalam kepada Sang Penciptanya. Kemudian janganlah buat tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi tidak boleh membuat fala ja'alullah, tidak boleh menjadikan Allah itu tandingan-tandingan. Dari mana saja itu enggak boleh. Atau mensyarikatkan Allah atau syirik itu enggak boleh. Jadi membuat tandingan itu sama dengan syirik. Next. Ini perkembangan naluri tadayun anak usia dini. Perkembangan naluri tadayun anak kita sangat dipengaruhi stimulasi ya. Stimulasi yang diberikan kepada anak. Maka bunda dan para ayah di rumah harus melakukan ini. Lingkungan juga harus dipilih. Gurunya juga harus dipilih yang mampu memberikan stimulasi. Kekuatan naluri tadayun anak kita sangat tergantung intensitas. Seberapa seringnya kita menstimulasi kepada anak kita. Ya, jadi kekuatan nalurinya itu sangat bergantung kepada ini. Dengan intensitas stimulasinya. Seberapa banyak, seberapa sering kita menstimulasi anak kita. Ya, kalau kita menstimulasinya sekali-kali ya gimana? Naluri tadayun anak kita itu akan kuat. Nah, naluri tadayun ini akan membawa kepada anak-anak kita, ini kehapus. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Nah, syukur dan terima kasihnya itu kepada Allah. Itu didapatkan dari mana? Didapatkan atau dihasilkan dari pengakuan dia terhadap kebaikan Allah, jasa-jasa Allah kepada dirinya, bahkan Allah yang menciptakannya, menghidupkannya, dan juga menyediakan seluruh kebutuhan hidup. Ini yang kita pakai untuk menstimulasi. Next. Ya. Menumbuhkan rasa cinta. Sehingga dengan cinta ini anak-anak kita mensyukuri. Berterima kasih kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Hadirkan kebesaran Allah. Allah itu maha besar. Yaitu dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Nah, seperti tadi ya, di awal itu sama Bunda Tri kan diputar video bagaimana Hamas sedang berperang melawan Israel. Nah, Hamas itu adalah pasukan yang kecil. Dia faksi atau kelompok. Sementara Israel itu adalah sebuah negara. Dan dia juga didukung oleh negara-negara besar yang lain. Ternyata siapa yang diberikan kemenangan oleh Allah? Ternyata kan Hamas. Nah, ini adalah kebesaran Allah. Atau ketika kita lihat misalnya ada tumbuhan. Kok bisa ya tumbuhan itu hidup di tengah laut? Gitu. Kemudian ada tanahnya kecil. Ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menstimulasi, menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada Allah. Terus kemudian juga kita tunjukkan kepada Allah, kepada anak kita, itu kehebatan Allah. Dengan apa? Dengan kita tunjukkan berbagai ciptaan Allah yang bisa diindra oleh anak-anak kita. Misalkan kita ajak jalan-jalan, entah ke hutan,
entah ke sawah, entah jalan-jalan misalkan ke kebun binatang, ya kita ajak untuk mengindra binatang. Misalkan kita indralah capung. Kita sampaikan capung itu siapa yang menciptakan, Nak? Yang menciptakan adalah Allah. Nah, Allah itu hebat enggak? Oh, Allah tuh hebat, Nak. Coba capung ini dia tidak menggunakan baterai, tapi bisa terbang dia. Terbang tinggi dia, bisa hinggap. Kemudian nggak bisa kita kejar, nggak bisa kita tangkap. Coba capung di rumah kita. Itu mah capung-capungan. Butuh baterai nggak? Nah, itu buatan manusia. Nah, dibandingkan capung mainan dengan capung yang sesungguhnya itu diciptakan oleh Allah. Atau hewan yang lain, burung. Atau misalkan kita juga bisa dengan tanaman-tanaman. Itu yang kita hadirkan di dalam diri anak-anak kita ini sebagai stimulasi untuk menumbuhkan rasa cinta dia kepada Sang Penciptanya. Jadi kita hadirkan fakta-fakta yang bisa dicerna, diindra oleh anak-anak kita. Terus kemudian Allah itu maha baik loh. Coba kita dikasih mata. Dengan mata apa yang bisa kita lakukan? Oh, dengan mata kita bisa melihat. Dengan mata kita bisa menikmati indahnya dunia. Dengan mata kita bisa melihat betapa indahnya pemandangan alam ini, lukisan Allah. Kita ajak jalan ke gunung, kiri kanan, perbukitan begitu indah. Atau kita ajak ke gunung yang sudah ditata, tanaman-tanamannya berwarna-warni. Allah itu maha baik. Dengan mata ini kita bisa menikmati indahnya Allah. Dengan mata ini kita bisa belajar membaca. Coba yang tidak punya mata, kira-kira bisa nggak? Dengan mata kita bisa melihat bagaimana lautan. Ternyata lautan itu warnanya berwarna-warni. Ada yang kehitaman kalau di pinggir. Itu kalau pantai di Sumatera Utara ya. Kemudian begitu menengah lagi agak kehijauan, begitu ke tengah lagi udah biru. Nah, dengan mata kita bisa membedakan warna. Dengan mata kita bisa melihat, oh ibuku ini, abiku ini. Itu dengan mata yang Allah berikan. Dengan pendengaran, coba Allah maha baik nggak? Coba kalau kita dibuat tuli sama Allah. Apa yang bisa kita lakukan dengan ketulian kita? Kalau gitu Allah baik enggak? Oh baik sekali Allah. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada Sang Pencipta kita. Nah, kalau dialog-dialog seperti ini, kemudian pemaparan-pemaparan fakta seperti ini tidak kita hadirkan di dalam diri anak kita, terus bagaimana anak kita akan tumbuh cinta di dalam dirinya kepada Sang Penciptanya? Jangan diperkenalkan Allah nanti marah loh. Nggak suka adik sama Allah. Kenapa adik nggak suka sama Allah? Iya, Allah suka marah-marah. Nanti diazab loh sama Allah. Nah, anak usia dini itu tidak boleh diberikan ancaman seperti itu. Anak usia dini kita tidak kenalkan Allah murka, Allah marah, tidak kita perkenalkan. Karena dia tidak bisa mencerna itu. Dia akan samakan marahnya Allah dengan manusia. Sama ibunya. Jadi akhirnya kebencian kepada Allah yang akan tumbuh di dalam jiwa anak kita. Nah, itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Kemudian kita ajak anak-anak kita untuk merasakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Enak enggak ya? Kalau kita punya umi sama abi, oh enak dong. Coba kalau nggak punya umi sama abi, bisa kita kasih gambar atau kasihlah tunjukkan video yang jangan sering ya kalau anak usia dini ya. Coba dia di kuburan ibunya sama bapaknya dia menangis atau dia hidup sendiri. Nah, nikmat nggak punya orang tua?
Jadi kenikmatan-kenikmatan itu kita ungkapkan di hadapan anak kita. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup. Enak nggak kita hidup? Enak dong kita hidup, ya. Kita bisa beramal. Kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan hidup. Kemudian Allah itu juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh hidup kita. Allah kasih buah-buahan, Allah kasih makanan, Allah kasih binatang-binatang untuk kita makan. Nah, itu kita ungkapkan. Semakin banyak kita ungkapkan, semakin banyak kita ajak anak-anak kita untuk mengindra, semakin tumbuh rasa cinta begitu kuat di dalam diri anak-anak kita. Sehingga ketika cintanya luar biasa di dalam diri anak kita, maka yang akan ada adalah syukur. Nah, rasa syukur itu akan diimplementasikan dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah dengan setaat-taatnya dan setunduk-tunduknya. Ya, begini saja. Cukup panjang ya. Dikembalikan kepada Bunda Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa materi hari ini ya, malam hari ini. Jadi bagi ibu-ibu yang memang ingin menjadikan anak-anaknya menjadi seorang anak-anak yang soleh dan soleha, maka banyak-banyaklah belajar ya, ikuti majelis ilmu khususnya tentang fikih keluarga. Baik, karena sudah 9.13 di sini ya, jadi waktunya sudah agak agak melar sedikit ya Ustazah, nggak apa-apa. Sini kami akan memberi kesempatan 2 penanya. Ya, yang boleh raise hand yang langsung ingin bertanya kepada Ustazah kita. Di sini sudah ada yang raise hand dengan ini. Oh, iya. Langsung Bu Dwi, tafadhol. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini Yun, mau nanya, ya kan, tentang masalah anak ini tadi kan, ya kita sebagai orang tua kalau udah merasa salah mendidik anak, karena dari paparan Yuni tadi, ya jauh gitu ya, seperti saya lah gitu kan, ya anak sudah besar kan begitu. Nah, cuman cucu kan ada gitu. Jadi bagaimana solusinya gitu ya untuk ke cucu ini tadi agar bisa untuk penerapannya gitu. Janganlah sama seperti yang sudah saya lakukan yang salah kepada anak saya gitu. Jadi penerapan yang untuk yang Islami itu yang seperti apa gitu kalau untuk anak yang masih di bawah umur seperti tadi kan kata Yuni kan anak di bawah umur tadi kan dia perlu pembelajaran tadi kan nggak perlu pemaksaan kan begitu. Jadi seperti apalah gitu contohnya gitulah Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja Ustazah. Iya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya yang punya anak adalah anak Bu Dwi. Maka ibunya dan bapaknya juga harus punya kesadaran untuk bisa mendidik anak dengan benar, yaitu mendidik anak dengan Islam. Nah, untuk anak usia dini, itu yang harus kita stimulasi itu adalah kita tumbuhkan rasa senang, rasa bahagia. Jadi anak-anak ini kita beri motivasi, kita beri hadiah. Nah, kemudian kita kasih pujian, kita kasih apresiasi ketika dia melakukan amal-amal soleh. Nah, misalkan gitu ya, kita pengen anak kita ini di usia dini, dia rajin pergi ke masjid. Nah, yang pertama kita harus kasih contoh. Ya kita dulu yang harus pergi ke masjid. Kemudian setelah itu, yuk nak, kita ikut nenek yuk pergi ke masjid. Nah, enak loh di masjid itu. Nanti nenek kasih hadiah. Jadi kasih hadiah, senang nggak dikasih hadiah anak-anak? Oh ternyata pergi ke masjid itu menyenangkan karena di masjid dikasih hadiah. Kan gitu. Nah, atau misalkan ketika kita pengen anak kita ini rajin sholat. Anak usia dini, itu yang kita tumbuhkan adalah senang sholat. Jadi
Ketika anak itu sudah senang melaksanakan amal soleh yaitu sholat, itu diapresiasi. Bisa dengan pujian, wis hebat ya anak Umi, dia sudah bisa sholat. Nanti nak, kalau sholatnya 5 waktu sehari, Umi kasih hadiah. Untuk anak soleh, Umi kasih hadiah. Hadiahnya apa, Mi? Jalan-jalan. Atau main nanti ke taman. Atau berenang. Kasih hadiah. Anak usia dini, itu belum kita perintahkan sholat dengan benar. Jadi kalau sholatnya masih main-main, sholatnya masih cepat sekali, atau ada yang terlewat yang untuk dibaca dan sebagainya, kita tidak perlu ulang. Nggak benar itu sholatnya. Anak usia dini itu yang ditumbuhkan adalah senang. Senang, bahagia, melakukan amal-amal sholih. Itu anak usia dini. Jadi tidak kita paksa, tapi kita tumbuhkan rasa senang-senang tadi. Untuk menumbuhkan rasa-rasa yang senang-senang tadi, disitulah kita memberikan apresiasi, memberikan motivasi, memberikan pujian, memberikan hadiah, atau memberikan reward kepada anak-anak kita. Jadi tidak dimarah-marahin, tidak dicubit-cubit, tidak dibentak-bentak. Dan ya kita ramah dengan anak kita. Nah, dengan cucu kita, itu ya harus ramah. Gitu. Karena kalau kita nggak ramah, galak gitu ya, gimana anak kita mau gitu kan? Nggak mau lah sama nenek galak katanya gitu kan? Nggak mau lah sama nenek tukang marah gitu. Ya, itu yang harusnya kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak usia dini. Jadi rasa senang. Jadi semua amal-amal soleh itu dilakukan dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia. Nah, itu yang harusnya kita hadirkan di dalam diri anak usia dini. Beda nanti kalau usia prabalik. Kalau usia prabalik itu kan Ali bin Abi Thalib itu memperingatkan kita. Buatlah anak 7 tahun yang kedua itu seperti di penjara. Seperti tawanan. Nah, anak di usia prabalik ini sudah mulai kita disiplinkan. Kita buat hidupnya teratur. Nah, itu anak-anak di usia prabalik. Nah, ketika kita sudah menjadikan anak-anak di usia dini itu terbiasa beramal soleh dengan gembira, maka begitu nanti kita membuat disiplin anak-anak kita, itu tinggal landing saja. Dia sudah sholat 5 waktu. Nah, tapi belum sesuai nih jamnya. Jadi subuhnya jam 7, sekolahnya jam 8. Nah, begitu dia misalkan memasuki usia prabalik, ya kita tinggal motivasi saja. Abang sudah usia prabalik loh 7 tahun. Nah, jadi abang harusnya sudah bisa sholat tepat pada waktunya. Kalau abang bisa subuh tepat pada waktunya, nanti dikasih hadiah deh sama Umi. Nanti dibawa jalan-jalan lah sama Abi. Karena itu pesannya, pesan dari Allah. Nah, pesan dari sahabat Rasul yang mulia. Jadi harus ya disiplin, harus teratur. Nah, lebih enak kita, nggak berat anak kita menjalankannya. Nah, makanya disinilah yang saya katakan tadi bahwa pendidikan anak usia dini itu usia yang terpenting, pendidikan yang terpenting. Jadi nggak pakai marah-marah juga di usia prabalik. Di prabalik itu yang dimaksud anak itu diperlakukan seperti di penjara, itu maksudnya itu anak-anak itu dibuat disiplin dan teratur. Nah, untuk membuat disiplin dan teratur, itu nanti pembahasannya, ya anak-anak kita ini kita buat itu, ya dia menyadari dengan kesadaran, bukan dengan sanksi. Makanya yang kita lakukan adalah mengajak mereka berpikir, ya memahami. Kemudian yang berikutnya motivasi. Sanksi itu di anak usia prabalik awal itu 7 sampai 9 tahun itu baru boleh itu berupa apa? Ya, berupa ancaman boleh. Nah, kemudian sanksinya adalah amal soleh.
Jadi kalau melakukan sesuatu yang salah, dia ditebus dengan amal soleh. Harusnya begitu. Gitu. Tapi sanksi itu belakangan. Yang utama adalah kesadaran, motivasi. Motivasi itu bisa nanti dengan apresiasi, dengan hadiah, dengan ya itulah yang harus kita lakukan kepada anak kita. Kalau semua itu sudah kita jalani, ternyata nggak mempan, ya baru boleh ancaman. Kebanyakan dari kita orang tua itu nggak sabar. Jadi pakai jurus jitu apa ngancam. Awas ya nak ya, kalau nggak mau begini, nanti Umi begini, dan begini. Ya, itu jurus jitu mama-mama ya. Umi-umi gitu kan. Apalagi abi-abi gitu kan, pakai tendangan gitu ya. Atau pakai sentilan gitu, atau kalimat-kalimat yang harusnya tidak diucapkan. Gini saja nggak bisa, itu adalah kalimat merendahkan. Anak itu harusnya dimuliakan. Karena kalau dia direndahkan seperti itu, dia akan naluri bako. Nanti kita bicara naluri bako. Naluri eksistensi dirinya itu tidak akan terstimulasi dengan baik. Nah, itu akan menjadi problem ya di dalam perkembangan ke depannya terkait dengan naluri bako. Barangkali gitu, Bun. Iya. Ustazah, ini udah 9:23, jadi mungkin agak ada 2 orang penanya lagi, bisa Ustazah? Ya, baik, kepada Ibu Ori Intan ini. Ya Ustazah. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ya, Ustazah. apa tuh? Ini Ustazah, saya mau nanya tentang anak tadi. Saya punya saudara bahwa dulu waktu dia masih kecil, apa yang dia mau itu dikasih ya, seperti yang kita jelaskan tadi, dikasih, diminta mainan, dikasih jajan ini itu, dikasih gitulah di waktu usianya masih kecil gitu. Tapi ketika dia itu sudah usia dewasa, dia masih suka seperti itu saja, minta uang mak gitu. Padahal dia tuh umurnya udah dewasa banget, kayak umur 20 ke atas gitu, 25 gitu. Jadi dia apa ya, malas kerja, suka minta-minta uang ke orang tuanya gitu. Itu apa penyebabnya ya Ustazah? Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Bun? Atau tunggu satu lagi? Ya, ini satu lagi penanya dari Ibu Meli Haryanti. Beliau ini dari Jakarta Timur. Apa Iya. Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Ustazah, mohon izin bertanya. Mungkin tadi sudah Ustazah jelaskan ya, karena saya punya balita umur 4 tahun tadi, saya diajak bercanda sambil mendengar ya, mungkin tidak menyangkut di kepala saya. Jadi ada timbul mungkin agak bergeser sedikit, tapi masih tetap dengan anak-anak. Usia 4 tahun anak saya. Jadi gini Ustazah, sekarang ini di rumah kita sudah tanamkan nilai-nilai agama, yaitu mengenalkan berkaitan dengan Allah. Apapun kita kaitkan dengan Allah. Tetapi keinginan anak ini, khususnya usia anak saya 4 tahun, punya dorongan yang sangat kuat untuk main keluar. Sedangkan kondisinya di lingkungan tidak baik seusia mereka, sering berbicara sama hanya kayak di YouTube yang tidak pantas diomongin, berbicara kayak orang dewasa. Jadi saya punya keterbatasan untuk melarang dia untuk main. Nah, yang bisa pertanyakan, apakah saya salah untuk melarang anak saya untuk bersosialisasi seusia dia, dikarenakan kondisi lingkungan yang tadi saya ceritakan. Itu saja Umi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Iya. Yang pertama tadi Bu Ori ya. Nah, jadi ini proses pendidikannya tidak berjalan kalau yang seperti itu. Jadi ketika kita bicara anak usia dini, itu adalah stimulasi. Nah, stimulasi itu bukan berarti semua yang diinginkan itu harus dipenuhi, tidak. Tapi kita juga punya standar apa yang harus kita penuhi dan apa yang tidak dipenuhi. Kalau misalkan anak-anak kita di usia dini
itu pengen jajan, dan jajan. Nah, jajan itu bukan kebutuhan. Nah, sehingga apa? Ini juga sambil kita memberikan maklumat kepada anak kita, informasi kepada anak kita bahwasanya Allah itu sangat menyukai makanan yang halal dan thayyib. Nah, jadi anak-anak kita ya kita perkenalkan makanan itu makanan yang halal dan thayyib. Jajan itu seperlunya saja. Jadi jajan itu bukan menjadi satu kebutuhan. Nah, hari ini kita dibuat oleh dunia bahwa jajan itu adalah sebuah kebutuhan. Setiap berangkat sekolah jajan nih, minta jajan, uang jajan nih. Kemudian nanti jalan-jalan minta uang jajan nih. Nah, ini sesuatu yang harusnya kita harus rubah pola-pola yang seperti ini. Jadi polanya ya udah dibekalin saja dengan makanan yang halal dan thayyib. Karena makanan halal dan thayyib itu sangat penting buat tubuh anak kita. Dan itu adalah makanan yang distandarisasi oleh Allah, kan begitu. Nah, jadi bukan berarti semua yang diinginkan itu kita kasih. Kayak misalkan dia minta mainan. Nah, coba mainan itu diminta itu atas dasar apa? Nah, kita coba bangun. Dia punya prestasi amal soleh apa? Sehingga dia akan kita berikan mainan. Misalkan ketika dia bisa menghafal satu surat, nanti kalau sudah selesai, Umi kasih hadiah. Hadiahnya boleh nggak nih? Kalau sesuai dengan adik inginkan, ya boleh. Nah, kita kasih hadiah untuk dia. Nah, ini coba kita sudah biasakan kepada anak-anak kita dari sejak dini seperti itu. Nah, kemudian di samping kita menstimulasi, maka kan akal anak kita ini kan juga berkembang. Maka akal ini diberikan pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang benar gitu kan di dalam Islam itu seperti apa? Sesuai dengan level berpikir anak kita, sesuai dengan perkembangan anak kita, perkembangan usianya. Nah, ini yang sering tidak kita lakukan. Jadi sudahlah nalurinya berkembang apa adanya, mengikuti situasi dan kondisi, kemudian akalnya juga tidak kita berikan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran Islam sesuai dengan level usia anak kita. Nah, harusnya anak-anak ini sudah kita tanamkan ketika dia sudah usia prabalik, misalkan kelas 1, keimanannya kepada Allah, kemudian keimanan kepada Allah itu membawa konsekuensi apa, kemudian dia sebagai seorang perempuan itu nanti tugasnya apa, umun garobatul bait. Nah, ketika dia seorang laki-laki maka kewajiban dia mencari nafkah. Nah, mencari nafkah itu seperti apa dan seterusnya. Nah, ini kita harus lakukan. Nah, saya ketemu dengan anak-anak itu yang malas ya. Jadi saya ngajar bahasa Indonesia. Nah, ada salah satu anak itu yang dia nggak mau mengerjakan tugas. Dia dari keluarga yang cukup kaya. Ya, ini saya motivasi. Saya sampaikan kepada si anak, Bang, Umi dan Abi itu tidak selamanya dia kuat. Dan kamu tidak selamanya hidup bersama dengan Umi dan Abi. Kalau hari ini kamu tidak sungguh-sungguh belajar, kamu tidak serius belajar, maka kamu akan menjadi anak yang tidak bisa apa-apa. Kamu tidak pintar, kamu tidak cerdas, kamu tidak akan bisa menguasai berbagai ilmu. Sementara hidup itu butuh ilmu. Untuk bisa bertahan hidup butuh ilmu. Untuk bekerja itu butuh ilmu. Nah, coba bayangkan, terus saya gambarkan. Dari dulu sekolah ini ada, Bapak itu jadi tukang sampah. Dia punya ilmu nggak? Kecuali dia ngambilin sampah. Tidak. Begitu becaknya rusak, dia datangi Umi. Dia minta Umi uang untuk membetulkan becak. Dan terus seperti itu kehidupan dia. Dengan dia tidak punya ilmu. Apakah kamu mau seperti itu? Enggak, Mi. Kalau begitu, kamu kerjakan tugas bahasa Indonesia mulai dari awal sampai hari ini belajar. Bahasa itu keterampilan. Kalau kamu tidak mengerjakannya, maka kamu tidak akan terampil
maka kamu tidak akan pintar berbahasa. Orang yang tidak pintar berbahasa, dia akan gagal di dalam menjalani kehidupannya. Itu anak kelas 4 bisa mencerna. Ketika saya katakan begitu sama si anak ini. Jadi bahasa itu penting. Bahasa itu jembatan ilmu. Bahasa itu alat komunikasi. Kalau kamu tidak terampil berbahasa, kamu tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik kepada semua orang asing. Nah, ini yang harus kita berikan. Jadi di samping kita menstimulasi nalurinya, akal ini juga terus kita berikan. Ilmu, pemahaman, pemikiran sesuai dengan level berpikir. Nah, kemudian saya katakan ke anak ini tadi, ketika Umi dan Abimu menua, kemudian tua, maka Umi dan Abimu akan melemah. Disitulah kamu harus menafkahi Umi dan Abimu. Nah sekarang kalau kamu seperti ini, kamu mau jadi apa? Umi dan Abimu di masa yang akan datang mau jadi apa? Bisa nggak anak-anak usia itu berpikir? Bisa, Bu. Nah ini yang terjadi itu begitu. Jadi dia tidak mendapatkan pendidikan yang benar, anak yang seperti itu. Prosesnya tidak tepat. Kemudian ilmunya juga dia tidak dapat. Nah, itu untuk Bu. Nah, kemudian untuk maaf Bu, siapa tadi, Bun? Yang dari Ibu Jakarta. Inta, Ibu Meli. Oh ya, Bu Meli. Nah, untuk Bu Meli, orang tua itu punya kewajiban untuk memberikan lingkungan yang baik buat anak-anak untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Ketika kita tinggal di satu tempat yang tempat itu tidak kondusif untuk perkembangan anak kita, perkembangan bahasa, perkembangan ya sikap dan perilaku yang lain, maka langkah yang harus kita lakukan adalah Bismillahirrahmanirrahim, pindah, cari lingkungan yang kondusif. Nah, kalau ternyata kita nggak bisa cari lingkungan yang kondusif, misalkan karena keterbatasan ekonomi, terus apa yang harus kita lakukan? Kita buatkan komunitas buat anak. Jadi kita bisa panggil ibu-ibu yang lain, kita kumpulkan dalam satu komunitas pengajian misalkan, terus anaknya juga kita buat sebagai anak untuk melakukan kelompok bermain. Terus siapa gurunya, siapa yang ngajak bermain? Nah, ya kita gilir saja. Jadi kita buat ibu-ibu itu peduli terhadap generasi. Kita ini ibu generasi, bukan ibu anak kita saja. Nah, kita buat ibu-ibu yang ada di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, ini menjadi ibu generasi. Sehingga kita ajak mereka peduli terhadap generasi. Nah, kita buatkan komunitas buat anak kita. Karena kalau anak kita kurung, kita larang untuk dia bermain. Sementara dunia dia adalah dunia bermain. Dan anak usia 3 tahun ke atas itu dia membutuhkan sosialisasi dengan temannya. Kemudian ini tidak kita berikan fasilitas, maka anak kita nggak akan berkembang. Bagaikan kutu loncat. Kita masukkan ke dalam kotak korek api. Kira-kira loncatannya jadi tinggi nggak? Jadi tinggi nggak, Bu? Nggak akan jadi tinggi. Nah, gitulah anak kita. Anak kita punya potensi yang luar biasa yang Allah berikan buat anak kita. Terus kemudian kita masukkan ke dalam kotak korek api. Nggak usah berkembang. Ya, nggak akan berkembang anak kita. Makanya kita berpikir, kita carikan solusi, yaitu kita buatkan komunitas anak-anak kita, dan kita juga punya komunitas untuk ibu-ibu yang peduli terhadap generasi. Itu yang harusnya kita lakukan. Karena anak-anak kita juga butuh teman, kita pilihkan teman. Nah, dan kewajiban kita sebagai orang tua itu memberikan fasilitas. Fasilitas untuk tumbuh dan kembang anak kita, termasuk menstimulasi tadi. Ya, begitu, Bun. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, alhamdulillah. Gimana Ibu Meli? Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah diterapkan usaha. Ya. Bismillah ya Ibu, banyak berdoa. Ya baik, Umahan, Akhwati Fillah, berhubung
berhubung sudah 9.30 ya, sudah di luar dari akad kita. Mohon maaf bagi yang ingin bertanya, insya Allah bulan depan, karena memang giliran ustazah kita ini sebulan sekali mengisi kita ya. Jadi tentang fikih keluarga atau parenting ini kita hadirkan sebulan sekali, karena nanti insya Allah minggu depan itu dengan materi yang berbeda lagi gitu. Ya, alhamdulillah baik kepada akhwati fillah semua, kajian kita sudah berakhir. Ya, untuk itu kepada seluruh ibu-ibu bunda solihah, jangan lupa untuk mengikuti kajian kita berikutnya untuk minggu depan ya. Tetap hadir istiqomah dalam majelis ilmu. Tentunya belajar Islam secara totalitas ya. Baik, kita akhiri saja kajian kita ini. Atau ada closing statement, Ustazah? Ya, jadi para bunda, anak itu karunia yang luar biasa dari Allah. Maka siapkan diri kita untuk memberikan perlakuan yang terbaik buat anak-anak kita. Berikanlah waktu yang terbaik buat anak-anak kita. Berikanlah harta yang terbaik buat anak-anak kita. Berikanlah kondisi yang kondusif buat tumbuh kembang anak-anak kita, sehingga kita akan menjadi orang tua yang nanti adalah orang tua yang bahagia. Anak-anak kita akan tumbuh menjadi qurrata a'yun. Dan itu sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya, kepada Ustazah syukran jazakumullah khairan, dan kepada ibu-ibu semua atas waktunya untuk hadir dalam majelis ilmu kita ini. Baik, kita akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik ibu-ibu semua, syukran jazakumullah khairan sekali lagi. Saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan Ustazah. Ya, kepada ibu-ibu pengurus dakwah priority diharapkan untuk jangan meninggalkan. Ya, jadi saya izin kalau begitu ya. Ya Silakan Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Maaf Putri, habis pula baterai. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.